241 terbentur dengan keras. Apa yang salah? Melihat wajah Olivia Thatcher memerah karena marah, bahkan membanting ponselnya, Hannah Merrick mau tidak mau mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Olivia Thatcher berkata dengan marah, Alexander Blackwood si bajingan itu benar-benar menghancurkan bisnisku. Dia tidak tahu bagaimana bisa membujuk Adrian Reynolds untuk menarik 6 triliun. Hannah Merrick tak kuasa menahan keterkejutannya saat mendengar hal tersebut. Ternyata Alexander Blackwood punya kemampuan untuk membuat Adrian Reynolds, orang terkaya di kota Evermore, menurutinya. Apalagi kerugian Solstice Holdings sudah jelas sekarang. Bagaimana Adrian Reynolds bisa mempercayainya? Apakah dia tidak ingin menghasilkan uang? Tanpa alasan, dia teringat adegan saat pertama kali tiba di bandara Evermore. Mungkin, orang yang duduk di Rolls-Royce itu benar-benar Alexander Blackwood. Cuma 6 triliun, tidak masalah besar, kalau modalnya ditarik, dia yang rugi, kata Hannah Merrick enteng. Ketika dia kembali dari ibu kota, dia sudah mengumpulkan dana puluhan triliun dari keluarga Merrick. 6 triliun ini benar-benar tidak berarti baginya. Olivia Thatcher berkata dengan dingin, ini bukan masalah besar, tapi dia mengalahkanku, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Hannah Merrick berkata dengan tenang, percuma dia melompat-lompat juga. Solstice Holdings tetap akan jatuh. Olivia Thatcher menggertakkan giginya, bajingan ini masih mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya di telepon. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan memohon belas kasihan. Hannah Merrick berhenti berbicara. Ketika Alexander Blackwood melemparkan ponsel kembali ke tangan Adrian Reynolds, wajah Ronald Reynolds berubah pucat, dan dia berteriak dengan marah, "Hei, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bahkan kalau kamu ingin berbicara seperti itu, jangan gunakan ponsel ayahku. Itu Olivia Thatcher. Kamu akan membunuh seseorang kalau melakukan itu." Alexander Blackwood berkata acuh tak acuh, peralihan investasi Adrian Reynolds ke Solstice Holdings, apapun yang terjadi, itu akan menyinggung perasaan Olivia Thatcher. Daripada berfermentasi perlahan, lebih baik aku yang tanggung. Selain itu, apa yang menakutkan dari Olivia Thatcher, bukankah kakinya hanya sedikit lebih panjang? Ada aku di sini, dia tidak bisa membuat masalah. Adrian Reynolds juga mengatakan, sudahlah, karena masalah sudah diputuskan, maka jangan membicarakannya lagi. 6 triliun, aku akan mentransfer ke Solstice Holdings nanti. Tuan Oliver dan Ronald Reynolds melihat Adrian Reynolds sudah mengambil keputusan, dan bahkan Olivia Thatcher benar-benar sudah tersinggung, sekarang benar-benar tidak ada jalan untuk mundur. Ronald Reynolds menggertakkan giginya dengan kebencian, mereka tidak boleh kalah dalam pertandingan ini, kalau kalah, maka Reynolds Corporate akan tamat. 6 triliun mungkin tidak akan membiarkan Reynolds Corporate bangkrut, tapi apakah Olivia Thatcher akan duduk diam dan melihat Adrian Reynolds sang pengkhianat terus menjadi orang terkaya di kota Evermore? Gelika Wright tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia pikir tidak akan terjadi apa-apa hari ini, tapi Alexander Blackwood benar-benar meyakinkan Adrian Reynolds. Apalagi membuat Adrian Reynolds mentransfer dana 6 triliun ke Solstice Holdings. Bagi Solstice Holdings, ini bukan hanya soal mengurangi stres, bahkan bisa dikatakan bantuan tepat waktu. Oke, tidak ada urusan lain lagi, aku akan kembali dulu, sampai jumpa di jamuan besok, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Oke, sampai ketemu di sana. Adrian Reynolds berdiri dan mengantarnya pergi. Setelah keduanya meninggalkan Reynolds Corporate, Ronald Reynolds bertanya dengan enggan, "Ayah, kenapa kamu percaya padanya?" Adrian Reynolds hanya meliriknya dan berkata dengan santai, "Kamu akan tahu saat waktunya tiba." Tidak lama setelah Alexander Blackwood dan Gelika Wright pergi, Reynolds Corporate mundur dari aliansi bisnis Nebula Innovations. Kabar peralihan investasi mereka ke Solstice Holdings langsung menyebar ke seluruh kota Evermore. Apakah Adrian Reynolds ini gila? Dia tidak menghasilkan uang, dia ingin menghabiskannya untuk bersenang-senang. Tuan Adrian Reynolds sudah berpuluh-puluh tahun terjun ke dunia bisnis, apa visinya rusak saat ini?
Apa dia tidak melihat bahwa Solstice Holdings tidak bisa diselamatkan hanya dengan 6 triliun? Aku pikir Adrian Reynolds benar-benar gila, otaknya kebanjiran, jadi dia membuat keputusan seperti itu. Tiba-tiba desas-desus dan gosip tersebar, semua orang menebak-nebak kenapa Adrian Reynolds melakukan hal itu, dan mereka sangat terkejut. Wesley Ramsey juga mendapat kabar tersebut, setelah memastikannya berulang kali, dia yakin itu benar. Adrian Reynolds ini malah menarik modalnya dan beralih ke Solstice Holdings. Nebula Innovations sudah mengumpulkan beberapa puluh triliun dana, dan menggunakan berbagai koneksi untuk menekan Solstice Holdings. Solstice Holdings, belum lagi 6 triliun, bahkan kalau memasukkan 30 triliun, sepertinya juga tidak akan berdaya. Wesley Ramsey memikirkan kata-kata yang dikatakan Alexander Blackwood pada dirinya sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah di hatinya. Mungkinkah kata-kata yang diucapkan Alexander Blackwood itu tidak konyol? Tapi, dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan berkata, ini tidak mungkin. Meskipun Alexander Blackwood memiliki keterampilan medis dan kekuatan tempur yang sangat baik, hampir tidak mungkin mendapatkan lebih dari ratusan triliun dana untuk membuat Solstice Holdings bangkit kembali. Setelah dipikir-pikir, dia tak ambil pusing kenapa Adrian Reynolds menarik kembali investasinya. Gelika Wright sedikit heboh saat duduk di dalam mobil, dan berkata, Tuan Alexander Blackwood, siapa Gusinski yang kamu sebutkan itu? Kenapa Adrian Reynolds langsung setuju saat disebut? Sepertinya Solstice Holdings benar-benar diselamatkan. Alexander Blackwood mencibir dan berkata, apa maksudmu diselamatkan? Solstice Holdings selalu tak terkalahkan, kenapa kamu tidak bisa berbicara? Siapa Gusinski? Apa kamu tidak bisa mencari di internet sendiri? Gelika Wright membeku sesaat, lalu mengangkat ponsel dan memasukkan nama. Setelah mencari, dia terkejut. Ternyata itu bos besar negara Zephyria, dan pernah menjadi direktur cabang Bank Sentral Negara Zephyria. Dia memonopoli banyak stasiun TV, perusahaan minyak dan perusahaan listrik. Orang yang begitu luar biasa, dikurung di penjara Sadoget tempatmu dulu bekerja. Tanya Gelika Wright heran. Betul, orang-orang KGB mencarinya kemana-mana, menginginkan nyawanya, dia aman hanya kalau dia tinggal di dalamnya, jawab Alexander Blackwood acuh tak acuh. Gelika Wright terlalu terkejut untuk berbicara. Alexander Blackwood berkata, ngomong-ngomong, ini semua rahasia. Jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Kalau tidak, hati-hati aku akan memukulmu sampai mati. Gelika Wright menciutkan lehernya ketakutan dan berkata, aku tahu, kamu. Jangan bersikap galak padaku. Melihat kepengecutan Gelika Wright, Alexander Blackwood mau tidak mau merasa sedikit bangga. Untuk menghadapi gadis ini, memang harus diserang dengan keras. Bang! Tiba-tiba, mobil tiba-tiba berhenti, dan pantat jelas terbentur keras. Sebuah BMW X5 langsung menabrak bagian belakang Phaeton milik Alexander Blackwood, membuat Gelika Wright menjerit ketakutan. Pintu BMW X5 terbuka, seorang pria keluar dari mobil dengan agresif. Begitu Alexander Blackwood membuka pintu mobil, dia mendengar pihak lain berteriak dengan keras, sialan, bagaimana kamu mengemudi? Bisakah kamu mengemudi? Ini membuat Alexander Blackwood bingung. Aku berjalan di jalurku. Kamu datang dan menabrakku. Malah bertanya apakah aku bisa mengemudi. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku benar-benar tidak tahu cara mengemudi sama sekali. Alexander Blackwood mendorong pintu dan keluar dari mobil, menjawab dengan setengah tersenyum. Yang penting kamu tahu kamu salah. Setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, pria itu tampak percaya diri dan mencibir. Alexander Blackwood tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Akhir-akhir ini, ada banyak hal aneh, orang yang menabrak bagian belakang mobil orang malah yang benar. Bab 242 Passat. Dua cewek dengan wajah khas selebriti internet juga turun dari BMW X5 ini, mereka juga berdandan cantik. Mereka segera mengikuti pria itu dan mengutuk. Mata apa kamu? Bisakah kamu mengendarai mobil? Apakah kamu tahu cara mengemudi?
Betul, Passat yang jelek menempati jalan, sok apa kamu? Ketika kamu melihat BMW datang, kenapa kamu tidak segera menyingkir? Dua selebritas internet mencibir Alexander Blackwood, berpikir bahwa dia menghalangi, mobil jelek seperti ini tidak layak berada di depan BMW. Pria itu juga berkata dengan kesal, "Oke, aku tidak akan mempersulit kamu. Ini mobil baru. Kamu bayar aku 200 juta untuk memperbaiki mobil, lalu berlutut dan meminta maaf kepada aku." Gelika Wright tidak tahan mendengarkan lagi, dia mendorong pintu mobil dan keluar dari mobil sambil berkata dengan marah, "Jelas-jelas kalian yang menabrak buntu kami, apa maksudmu dengan meminta kami bayar? Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengendarai Passat sampah menguasai jalan dan tidak tahu bagaimana memberi jalan dan kamu tertabrak oleh kami, siapa yang harus disalahkan?" Benar, Passat yang rusak tidak bisa mengemudi ke samping, membuat Direktur Jamie kami menabrak bagian depan mobil. Kedua selebritas internet itu langsung membalas dengan hinaan di wajah mereka. "Apakah kalian tahu siapa Direktur Jamie? Dia adalah wakil supervisor operasi siaran langsung gigi anjing. Apakah kamu percaya bahwa hanya dengan menelepon, kalian bisa terkenal dengan reputasi jelek? Betul itu, berani menghalangi jalan Direktur Jamie, kalian harus ditabrak. Lagi pula, apakah kalian tahu siapa kami? Star ancor baru populer siaran langsung gigi anjing, kami semua memiliki lebih dari 100.000 penggemar." Setelah Jamie Harrison melihat Gelika Wright, dia tidak bisa menahan keterkejutan sesaat, lalu matanya berbinar dan dia tertawa. "Hati-hati dengan apa yang kalian katakan, ini adalah kakak terhebat dari saluran game stand-alone dari siaran langsung gigi anjing, Gelika Wright." Jamie Harrison melambai ke arah dua selebriti internet itu dan berkata. Kedua selebriti internet itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan setelah dengan hati-hati melihat Gelika Wright dua kali, mereka terkejut lagi, itu benar-benar Gelika Wright yang dihadiahi 5 juta oleh Taipan Misterius. Mau tak mau Gelika Wright mencibir kedua selebriti internet itu. Setelah Alexander Blackwood memberikan hadiah 10 miliar, dia sudah melompat dari penyiar tingkat ketiga ke tingkat pertama. Selain itu, dia hanya menyiarkan langsung sekitar 3 jam sehari. Oleh karena itu, kedua selebriti internet ini benar-benar tidak unggul di hadapannya. Gelika Wright berkata, "Karena Direktur Jamie adalah eksekutif dari siaran langsung gigi anjing, maka aku tidak terlalu perhitungan. Bagaimana cara mengatasinya?" Jamie Harrison tersenyum dan berkata, "Karena ini Nona Gelika Wright, maka hal ini memang perlu dirundingkan kembali. Begini saja, Nona Gelika Wright menemaniku minum anggur malam ini dan bersenang-senang bersama. Aku sangat berbelas kasih, anak itu tidak perlu berlutut dan meminta maaf kepada aku, bayar saja perbaikan mobilku. Karena kamu mengendarai Passat, kamu mungkin tidak mampu membayar BMW X5 aku." Alexander Blackwood menatap Jamie Harrison dengan tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Gelika Wright tertegun sejenak, bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi pendengaran. "Ayo, Nona Gelika Wright, ikut aku sudah lama mengagumimu cek-cek, payudaranya besar sekali, jauh lebih besar dari yang terlihat saat siaran langsung." Jamie Harrison menghela nafas. Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dengan cabul, mencoba menarik pergelangan tangan Gelika Wright. Gelika Wright mundur selangkah dengan hati-hati, dan bertanya dengan marah, "Direktur Jamie, apa kamu tidak berotak? Kamu harus bertanggung jawab penuh untuk tabrakan ekor ini, kamu masih mengajukan kondisi kasar seperti itu. Kenapa aku harus pergi minum denganmu? Kenapa dia harus membayar untuk memperbaiki mobilmu? Kalau perlu membayar, kamu yang harus membayarnya." Wajah Jamie Harrison menjadi muram, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, kedua selebriti internet cilik itu mulai membuat keributan. "Gelika Wright, bisakah kamu berbicara? Apakah kamu tahu membina koneksi itu penting? Itu benar, seperti orang bodoh, kamu tidak tahu diri. Penyiaran terkenal apa-apaan, kamu mengikuti orang yang mengendarai Passat, bukankah itu memalukan? Direktur Jamie memberimu kesempatan, kamu tidak tahu bagaimana menghargainya,
jarang sekali Direktur Jamie memberikan kesempatan sebaik ini. Kamu tidak berterima kasih kepada Direktur Jamie, tapi kamu masih berani berbicara dengan sikap seperti itu, kamu tidak tahu bagaimana maju dan mundur. Kamu harus tahu bahwa status dan gaji kamu saat ini semuanya dibantu oleh Direktur Jamie. Dua selebriti internet itu menyerang beruntun-runtun, tampaknya sangat masuk akal. Wajah Jamie Harrison sedikit melembut, dia mendengus dingin, dan berkata kepada Glika Wright, mereka benar, jangan tidak tahu diri, jangan berpikir bahwa kamu adalah penyiar besar jadi kamu bisa mengabaikanku, aku bisa memblokirmu setiap menit. Glika Wright berkata dengan dingin, status dan gaji aku semuanya berdasarkan kerja keras aku sendiri. Apa urusannya denganmu? Kalau kamu ingin memblokir aku, maka blokir saja, tapi hari ini kamu harus meminta maaf. Jamie Harrison mengangkat tangannya untuk menamparkan dan memarahi, sialan, kamu tidak tahu diri, kan? Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, coba kamu sentuh sekretarisku. Dia sekretarismu. Kamu pandai sok hebat. Bajingan yang mengendarai Passat juga berhayal sebagai bos. BMW milikku ini bisa beli 5 mobilmu. Kata Jamie Harrison dengan nada menghina. Setelah mengatakan ini, Jamie Harrison mengangkat telapak tangannya dan berkata kepada Glika Wright, apakah kamu tidak tahu diri? Aku tanyakan lagi, maukah kamu melayaniku malam ini? Glika Wright menggertakkan giginya dan berkata, pulang dan suruh ibumu melayani, dasar bodoh. Jamie Harrison geram, dia mengangkat tangannya ke wajah Glika Wright dan langsung menamparnya. Kedua selebritas internet itu pun tak henti-hentinya bersorak. Mereka senang melihat Glika Wright dihajar Jamie Harrison. Siapa suruh Glika Wright lebih terkenal dan berpenghasilan lebih dari mereka? Glika Wright sangat ketakutan sehingga sebelum dia bisa menutup matanya, Alexander Blackwood menendang perut Jamie Harrison. Aduh! Sambil berteriak, Jamie Harrison terjatuh sambil memegangi perutnya, dan menabrak BMW-nya dengan keras, menyemburkan air empedu. Kedua selebriti internet itu tercengang, mau tidak mau mundur 2 langkah setelah pulih, dan bergegas membantu Jamie Harrison. Alexander Blackwood berkata dengan tersenyum samar, aku benar-benar tidak tahu apa kualifikasi yang kamu miliki sebagai seorang wakil supervisor dengan gaji tahunan hanya 800 juta sampai 1 miliar untuk meminta sekretaris komisaris yang gaji tahunan 1,2 miliar untuk menemanimu. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membuatmu berbicara seperti itu? Apa ini Passat? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Setelah mengatakan itu, Alexander Blackwood berjalan menuju Jamie Harrison. Jamie Harrison berkata dengan marah, kamu benar-benar berani memukulku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku datang untuk menghadiri jamuan yang diadakan oleh Nebula Innovations kali ini, kamu tahu bagaimana nasibmu kalau menyinggungku. Alexander Blackwood meremehkan dan berkata, hanya mengandalkanmu. Apa kamu pantas menghadiri jamuan yang diselenggarakan oleh Nebula Innovations? Lucu. Jamie Harrison berseru, Glika Wright, kalau dia berani menyentuhku lagi, aku akan segera membuatmu tidak bisa bertahan di siaran, percaya atau tidak. Glika Wright melipat tangannya dan memalingkan muka, dengan ekspresi arogan di wajahnya, jelas dia tidak ingin berbicara dengan idiot ini lagi. Kedua selebriti internet itu berteriak sambil ingin mendorong Alexander Blackwood menjauh dan melindungi Jamie Harrison, tapi ditepis Alexander Blackwood. Dengan 2 suara jeritan, kedua selebriti internet itu jatuh ke tanah, lalu mulai menangis, jelas tak berdaya. Alexander Blackwood membungkuk dan meraih kerah. Jamie Harrison mengangkatnya dari tanah, dan berkata dengan dingin, kamu menabrak ekor mobilku dan kamu masih terlihat sangat masuk akal, kamu masih ingin sekretarisku menemanimu, apakah kamu sangat hebat? Jamie Harrison berteriak, kamu mengendarai Passat, apa hakmu sombong di depanku? Aku mengendarai BMW X5 berperlengkapan tinggi, mobil mewah senilai lebih dari 2 miliar. Lihat dengan jelas. Kamu mengendarai mobil jelek dengan perlahan dan menempati jalan tanpa tahu bagaimana memberi jalan kepadaku. Kalau kamu tertabrak, kamu pantas untuk itu. Itu tanggung jawabmu.
Bab 234 Persahabatan Antar Negara. Mau tidak mau Alexander Blackwood berpikir bahwa logika penjahat Jamie Harrison agak lucu, apa orang tidak diizinkan mengemudi secara normal saat mengendarai mobil sipil? Ketika orang melihat mobil mewah, maka harus memberi jalan. Apakah ilegal untuk tidak memberi jalan? Alexander Blackwood mencengkeram kerah Jamie Harrison, mendorongnya ke belakang paetonnya, dan berkata sambil mencibir, lihat huruf apa itu? P, H, E. Jamie Harrison merasa matanya kabur, dan setelah melihat dengan jelas, dia berkata, Python. Alexander Blackwood menamparkan wajahnya langsung dan mengutuk, Python, kalau kamu gagal lulus bahasa asing, kamu bisa kembali untuk belajar membaca lagi dari kelas 3 SD, dasar sampah. Jamie Harrison kaget, ini Python. Maybach dari Volkswagen. Python bisa dibilang paling low-key di antara semua seri mobil mewah, apalagi tampilan mobil ini hampir sama dengan Passat. Mobilku bernilai lebih dari 4,6 miliar, cukup untuk membeli 2 BMW X5 kamu versi paling lengkap. Aku jalan di jalurku, BMW kamu yang jelek datang menabrak ekorku. Kamu menganggap diri kamu sebagai apa? Mobilku Python, kamu berani menabrakku. Alexander Blackwood memegang kerah Jamie Harrison, mengangkat tangannya dan langsung menamparkan 2 kali. Gelika Wright mendengarkannya dari samping, dia mau tidak mau menganggapnya lucu. Apakah Alexander Blackwood membalas apa yang dikatakan Jamie Harrison barusan? Mengemudi BMW jelek, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Alexander Blackwood mengangkat tangannya dan mendecakkan mulutnya lagi. Wajahnya Jamie Harrison merah dan bengkak, dia mengetahui bahwa mobil Alexander Blackwood adalah Python spek tertinggi yang harganya 2 kali lebih mahal dari BMW-nya, kemarahannya segera teredam. Kedua selebriti internet kecil itu juga gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Ternyata orang ini tidak miskin, tapi orang kaya rendahan yang mengendarai Maybach di antara merek Volkswagen, Python yang sangat langka di pasaran. Alexander Blackwood melempar Jamie Harrison ke kap mobil BMW dengan santai, dan berkata dengan dingin, bayar uang, 400 juta biaya perbaikan, kalau kurang 1 sen, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Jamie Harrison menggigil dan berteriak, kamu berani memukulku, berani menggertakku seperti ini. Apa kamu tahu siapa aku? Sialan. Bukankah kamu wakil supervisor operasi siaran langsung gigi anjing? Apa hebatnya itu? Kata Alexander Blackwood dingin. Apakah kamu tahu siapa aku? Kalau kamu tidak memberiku uang hari ini, kamu tidak akan meninggalkan kota Evermore dan lihat bulan malam ini, percaya atau tidak. Melihat Alexander Blackwood yang mendominasi, Jamie Harrison tersentak sesaat, tak bisa berkata-kata. Kedua selebriti internet cilik itu pun saling berpelukan agar tetap hangat, tak berani menatap mata Alexander Blackwood yang berniat membunuh. Jamie Harrison mengertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan bayar, tapi kamu juga harus ingat apa yang terjadi hari ini. Dan Gelika Wright, hati-hati kamu. Setelah mengatakan ini, Jamie Harrison mengeluarkan buku cek, menulis 400 juta di atasnya, menandatangani namanya, dan menyerahkannya kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mendengus dingin, mengambil cek, dan berkata sambil mencibir, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan Gelika Wright. Aku menunggu pertunjukanmu. Alexander Blackwood tidak mau repot dengan bajingan seperti ini lagi, dia menggelengkan kepalanya pada Gelika Wright. Gelika Wright mengangguk, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Alexander Blackwood pun masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas dan pergi. Sialan. Setelah orang itu pergi, Jamie Harrison menggeram pelan dengan sengit, dia sangat kesal. Direktur Jamie, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melaporkan kejahatan ini? Seorang selebriti internet kecil bertanya dengan gemetar. Laporkan apa? Orang itu jelas ular lokal di kota Evermore, tidak akan gunanya kalau kita melaporkannya. Kata Jamie Harrison dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya selebriti internet cilik lainnya, kita tidak bisa menanggung kerugian begitu saja, bukan?
Jamie Harrison mencibir dan berkata, aku akan membiarkan platform menekan Gelika Wright si jalang. Beraninya dia tidak memberiku muka dan menyuruh pria untuk memukulku. Aku ingin dia tahu rasa. Setelah mengatakan ini, Jamie Harrison meludah keras dan memarahi, apa hebatnya mengendarai Phaeton. Bajingan. Dia benar-benar lupa rasa superioritas yang dia rasakan ketika barusan dia mengendarai BMW untuk menabrak Phaeton Alexander Blackwood. Alexander Blackwood kembali ke investasi surga bersama Gelika Wright. Setelah seharian sibuk, keduanya sedikit lelah. Kamu tidak khawatir Direktur Jamie mempermainkanmu di platform? Tanya Alexander Blackwood. Apa yang bisa dia lakukan? Aku tidak melakukan hal yang keterlaluan, apa yang bisa dia lakukan padaku? Kata Gelika Wright tidak puas. Kadang-kadang kamu tidak perlu logika untuk mempermainkan orang, hati-hati di ruang siaran langsungmu. Kata Alexander Blackwood. Gelika Wright melengkungkan bibirnya, menghela nafas, dan berkata dengan sedikit kebencian, paling-paling, aku tidak akan menyiarkan langsung di masa mendatang, hanya melakukan pekerjaan dengan tenang. Setelah Alexander Blackwood tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kembali ke kantornya. Dia tiduran di sofa, menunggu waktu untuk pulang kerja. Ketika dia merasa seseorang menutupinya dengan selimut, dia langsung mengulurkan tangan dan memeluknya secara langsung. Apakah pekerjaan hari ini berjalan lancar? Tentu saja Yuni yang datang, tanyanya dengan penuh perhatian. Tidak buruk, aku berhasil meyakinkan Adrian Reynolds. Tapi, keluarga Huang tidak mendengarkan nasihat aku, jadi mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Alexander Blackwood memejamkan mata dan tersenyum, lalu memeluk erat tubuh halus di lengannya. Yuni memakai channel No. 5 yang wanginya enak. Setelah mengobrol sebentar, Alexander Blackwood bertanya, ada film baru yang dirilis hari ini, ayo nonton film tengah malam. Nonton apa? Apakah kamu tidak lelah begadang setiap hari? Yuni langsung menolak. Kalau begitu langsung ke rumahku malam ini. Alexander Blackwood duduk dan mengundang dengan hangat. Tidak. Yuni terus menolak. Harus pergi. Alexander Blackwood mengencangkan pelukannya, menekan lebih kuat, dan menempelkannya ke dada Yuni. Postingan ini tanpa sadar mengingatkannya pada rasa lengket dengan Gelika Wright di bawah kios koran, kekenyalan itu sepertinya bisa langsung mengalahkan Yuni. Hehe, aku tidak akan pergi. Yuni tertawa. Di masa lalu, dia datang ke sini tanpa diundang, tapi sekarang setelah dia berhasil mendapatkan harta karun, dia secara alami harus menunjukkan harga dirinya. Alexander Blackwood hanya bisa mendengus dan berkata, kalau tidak mau, lupakan. Ada senyuman di sudut mulut Yuni, dia berkata, aku harus menemani ayah aku malam ini, kalau tidak, dia akan selalu mengatakan bahwa aku peduli dengan orang luar. Alexander Blackwood tiba-tiba teringat bahwa Kirson mengundangnya untuk mencoba teknik ahli pijat asing, dia tidak dapat menahan senyum di wajahnya dan berkata, oke, kalau begitu, kamu mengobrol dengannya. Yuni kaget, orang ini mundur semudah itu. Kalau memaksa sedikit lagi dan mengundang beberapa kali lagi, mungkin dia akan setuju. Tapi, dia tidak terlalu memikirkannya. Alexander Blackwood menerima telepon dari Kirson tepat setelah pukul 8 malam, dia membuat janji temu di sebuah tempat bernama Oriental Cherry Blossom. Alexander Blackwood mengirim mobilnya untuk diperbaiki, jadi dia langsung naik taksi untuk mencari Kirson. Setelah kedua pria itu bertemu di gerbang Water Club, mereka semua menunjukkan ekspresi bahwa semua orang saling mengerti di wajah mereka. Saudaraku, aku bayar apapun yang ingin kamu mainkan hari ini. Kata Kirson dengan murah hati. Ahem, aku bukan datang untuk bermain. Alexander Blackwood mengerutkan kening dan terbatuk. Aku mengerti, kamu datang untuk persahabatan antar negara, kamu ingin ahli pijat asing untuk hidup lebih baik di negara Avalora. Kirson berkata dengan serius, sebenarnya, aku juga berpikir begitu. Hehe. Ayo kita subscribe channel dengerin baca novel. Keduanya saling memandang dan tertawa lagi. Bab 244 Tindakan Aneh. Begitu Alexander Blackwood mengikuti Kirson ke klub, dia melihat seorang kenalan,
Tuan Muda Willgate yang diberi pelajaran oleh Finnegan Knight di bar hari itu. Setelah Tuan Muda Willgate melihat Alexander Blackwood, dia langsung pura-pura tidak mengenalnya, tapi setelah lewat, matanya bergerak. Sialan, Alexander Blackwood, kamu membuatku menderita terakhir kali, aku menemukan kelemahanmu kali ini. Tuan Muda Willgate mengutuk dalam hati, penuh kebencian. Terakhir kali di bar, selain menghabiskan 2 miliar, bahkan Finnegan Knight memukulinya dengan kejam, hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Alexander Blackwood dan Kirson naik ke lantai VIP dan diberi kamar masing-masing. Kirson cukup baik, dia mengatur ahli pijat dari negara Gortwood dan negara Sablewood untuk Alexander Blackwood. Ketika kedua gadis itu masuk, mereka membungkuk untuk menyapa Alexander Blackwood. Baiklah. Kalian tunggu aku di kamar dulu, aku akan melakukan sesuatu, kata Alexander Blackwood. Kedua ahli pijat tercengang, apa yang terjadi? Dia itu masih anak muda, suruh mereka menunggu, apakah dia akan minum obat dulu? Setelah Alexander Blackwood selesai berbicara, dia keluar dari kamar dan pergi ke pintu sebelah untuk mengetuk pintu. Kirson tidak senang, datang untuk membuka pintu dan bertanya, ada apa? Celanaku sudah mau ku lepas. Alexander Blackwood berkata, beri aku kunci mobil, ada yang harus aku lakukan. Kirson memberi Alexander Blackwood kunci mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu Alexander Blackwood turun dan mengemudikan mobil, langsung meninggalkan klub. Tak lama kemudian, Alexander Blackwood melajukan mobilnya ke pintu rumah Sophia Caldwell, membeli 2 bungkus besar rokok secara acak, dan mengetuk pintunya. Sophia Caldwell membuka pintu dan berkata dengan heran, kenapa kamu datang? Alexander Blackwood berkata, datang kunjungi senior, sekalian minum 2 cangkir teh, lalu pulang dan tidur. Ketika Sherman Caldwell melihat Alexander Blackwood datang, wajahnya penuh senyum dan dia berkata, Tuan Alexander Blackwood sudah datang, cepat masuk, cepat duduk. Alexander Blackwood berkata, Paman terlalu sungkan, jangan panggil aku begitu, panggil saja namaku. Enigma Corpi sekarang memegang proyek kerjasama Solstice Holdings dan tanah yang diberikan oleh Alexander Blackwood. Sherman Caldwell tentu saja berterima kasih kepada Alexander Blackwood. Bahkan ketika mengetahui bahwa putrinya menginap di tempat Alexander Blackwood pada malam hari, dia tidak banyak bicara. Sophia Caldwell sangat puas dengan sikap Alexander Blackwood, dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan sangat perhatian dan bahkan tahu membawa 2 bungkus besar rokok untuk mengunjunginya. Dia merasa bahwa Alexander Blackwood mungkin sedang membuka jalan untuk masa depan, apakah dia berencana untuk menikahinya? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, meskipun dia merasa bahwa hal itu akan mempermalukan Abigail Lawson, tapi Abigail Lawson yang mengatakannya sendiri. Alexander Blackwood duduk sekitar 20 menit, lalu berpamitan pada Sophia Caldwell, dan pergi dari sini. Begitu berangkat, Sophia Caldwell mendapat telepon dari Tuan Muda Willgate. Tuan Muda Willgate, ada apa? Tanya Sophia Caldwell. Sophia Caldwell, ku dengar kamu pacaran dengan Alexander Blackwood sekarang. Tuan Muda Willgate bertanya dengan heran. Ya, ada apa? Sophia Caldwell tidak bermaksud menyembunyikan apapun, dia bertanya ringan. Tuan Muda Willgate mendengus lalu berkata, orang itu tidak terlalu baik, tidak baik bagimu untuk bersamanya. Sophia Caldwell segera menjadi tidak senang, dan berkata, bicaralah langsung kalau ada yang ingin kamu katakan, jangan bertele-tele denganku di sini. Tuan Muda Willgate berkata, aku melihat Alexander Blackwood di Oriental Cherry Blossom Water Club. Orang ini langsung pergi ke lantai VIP. Apa yang akan dia lakukan? Tidak perlu aku katakan lagi, kan? Sophia Caldwell langsung memarahi dengan marah, Willgate, jangan memfitnah orang, keluar. Aku memperingatkanmu, kalau kamu berani melakukan hal seperti itu lagi, kita bahkan tidak bisa berteman. Bu. Setelah mengatakan ini, Sophia Caldwell mendengus dingin dan langsung menutup telepon. Bagaimana mungkin Tuan Muda Willgate membayangkan bahwa setelah memasuki ruangan di lantai VIP, Alexander Blackwood bahkan tidak mengganti bajunya,
dan langsung meminta kunci mobil kepada Kirson, lalu langsung datang ke keluarga Lancaster. Oleh karena itu, kata-katanya tentu saja dianggap Sophia Caldwell sebagai menjebak Alexander Blackwood. Sambil memegang ponselnya, Tuan Muda Wilgate tak kuasa menahan keterkejutannya, apa yang dikatakannya begitu sulit dipercaya. Dia pun sengaja menunggu lama di pintu masuk Water Club, hanya menunggu Alexander Blackwood menikmati layanan tambahan setelah menikmati pijatan di kamar VIP. Dia yakin dengan karakter Sophia Caldwell, kalau dia mengetahui hal ini, dia akan marah, dia akan membawanya untuk langsung menangkap orang ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ketika dia menelepon untuk memberitahu dia malah akan dimarahi dengan keras. Tuk-tuk. Tuan Muda Wilgate dalam keadaan linglung ketika seseorang mengetuk jendela mobil, dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah Alexander Blackwood. Tuan Muda Wilgate sangat ketakutan sehingga dia ingin menyalakan kunci kontak dan mengemudi, tapi kepalan tangan Alexander Blackwood langsung memecahkan kaca jendela, lalu menyeretnya keluar dari jendela mobil. Menyampaikan rahasia orang bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh orang baik. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya dan menepuk pipi Tuan Muda Wilgate dengan senyum palsu. Tuan Alexander Blackwood, aku salah. Aku tidak berani melakukannya lagi, tolong lepaskan aku. Tuan Muda Wilgate menangis terseduh-seduh, karena ketakutan. Wilgate ingin bermain trik dan mengerjai Alexander Blackwood, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditemukan alih-alih berhasil. Alexander Blackwood mendengus dingin, melempar Tuan Muda Wilgate dengan santai, dan berkata, bahkan kalau kamu melapor, Sophia Caldwell tidak mungkin mempercayai omong kosongmu. Setelah mengatakan ini, dia perlahan berjalan menuju pintu masuk lift. Tuan Muda Wilgate mengumpulkan keberanian untuk mengeluarkan telepon, tapi dia menyerah di tengah jalan. Lupakan saja, orang seperti ini tidak dapat dia provokasi, lebih baik mundur dengan jujur di masa depan, yang terburuk jangan bertemu dengannya. Tuan Muda Wilgate tidak tahu bagaimana Sophia Caldwell bisa ditundukkan oleh Alexander Blackwood. Dia tidak terpengaruh sama sekali, malah berpikir bahwa dia sedang menabur perselisihan. Metode ini benar-benar tidak dapat dipercaya, dia benar-benar tidak mampu menyinggungnya. Alexander Blackwood dengan tenang kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, dua ahli pijat asing masih duduk di sofa dengan linglung. Aku kembali. Alexander Blackwood tersenyum, kenapa masih berdiri di sana? Alexander Blackwood sedang berbaring di sofa yang nyaman, menikmati pijatan kedua ahli pijat. Itu benar-benar hanya pijatan, dia bahkan tidak melepas pakaiannya. Aksi Alexander Blackwood tidak hanya menenangkan hati Sophia Caldwell, tapi dia juga dapat berbaring dan menerima pijatan dari dua ahli pijat cantik dengan nyaman, betapa menyenangkannya itu. Kedua ahli pijat masing-masing menekan satu kaki, dan saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tamu aneh seperti itu. Tuan, apakah kamu ingin beberapa layanan lain? Ahli pijat negara J bertanya, dia terlihat sangat lembut, mungkin karena sering mandi air panas, kulitnya sangat lembut. Pijat kepala, kata Alexander Blackwood enteng. Ahli pijat ini terkejut sesaat, lalu tersenyum kecut. Tamu ini sangat aneh, dia hanya ingin dipijat dan tidak ada yang lain. Kenapa kamu tidak langsung ke tempat refleksi saja, kenapa datang ke Water Club? Alexander Blackwood berkata, aku datang terutama untuk menyelidiki teknik kalian, untuk melihat apakah teknik kalian sesuai dengan selera orang-orang negara Avalora, itu untuk persahabatan antar negara. Dua ahli pijat yang cantik itu mau tidak mau memutar mata. Siapa yang pergi? Alexander Blackwood mengeluarkan ponselnya dan membuka platform siaran langsung gigi anjing, tepat saat Gelika Wright mulai mengudara. Gelika Wright memang mengenakan pakaian yang lebih longgar hari ini, kalau tidak diperhatikan dengan seksama, sulit untuk melihat skalanya yang mencengangkan. Cek, itu membosankan, bagaimana dengan kepercayaan antar manusia? Alexander Blackwood hanya bisa menghela nafas. Bab 245 Kaisar Dewa Yang Mulia. Kaisar Dewa Yang Mulia datang, selamat datang Kaisar Dewa Yang Mulia.
Kaisar Dewa yang Mulia memang penggemar sejati Glycaride, dia datang setiap kali siaran dimulai. Apakah Kaisar Dewa yang Mulia menerima adik laki-laki? Aku kebetulan ingin mencari seorang kakak laki-lakiku baru-baru ini. Begitu akun Alexander Blackwood muncul di ruang siaran langsung, semua orang langsung menyanjung. Glycaride tidak bisa menahan senyumnya saat melihat Alexander Blackwood datang. Aku penasaran bagaimana Kaisar Dewa yang Mulia menonton siaran langsung. Apakah berbaring di villa, minum latte dari tahun 1982, menonton sambil menikmatinya? Tanya Bullet Screen penasaran. Hehe, aku memesan 2 ahli pijat asing di Water Club, dan aku dipijat saat menonton siaran langsung. Jawab Alexander Blackwood jujur. Apakah ini kehidupan orang kaya? Ini. Kaisar Dewa yang Mulia pantas menjadi Kaisar Dewa yang Mulia. Langsung memesan 2 sekaligus, semuanya wanita asing dan hanya pijat. Kapan Kaisar Dewa yang Mulia bisa mengajakku untuk menambah wawasan? Aku belum bertemu ahli pijat asing. Glycaride melihat bahwa ritme Bullet Screen itu langsung dibelokkan oleh kata-kata Alexander Blackwood, dia langsung menjadi marah. Lalu teringat bahwa Kirson mengatakan bahwa dia akan membawa Alexander Blackwood ke Water Club hari ini, dia mau tidak mau tercengang. Dia benar-benar pergi. Sembari menikmati pijatan, Alexander Blackwood berbincang dengan senang dengan para penggemar di ruang siaran langsung. Tiba-tiba, ruang siaran langsung Glycaride ditutupi dengan mozaik, dengan beberapa kata besar di atasnya, ruang siaran langsung diduga melanggar peraturan dan sudah dilarang. Saat adegan ini muncul, ruang siaran langsung gempar. Apa maksudmu? Penyiar kita hanya memainkan permainan dengan tenang tapi diblokir. Buka blokir, segera buka blokir, hapus aplikasi siaran langsung gigi anjing. Apakah semua administrator siaran langsung gigi anjing bodoh? Kenapa melarang ruang siaran langsung? Glycaride juga bingung, apa yang terjadi? Dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal, dia dilarang tanpa alasan. Masalah ini secara alami diatur oleh Jamie Harrison. Melihat ruang siaran langsung yang dipenuhi mozaik, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Glycaride sang pembawa berita berani menantang dirinya, wakil supervisor operasi, bukankah dia hanya bisa ditundukkan oleh dirinya? Alexander Blackwood tidak bisa menahan keterkejutannya, kemudian memposting Bullet Screen, diperkirakan payudara penyiar terlalu besar dan sudah dilarang. Kamu dapat mempertimbangkan operasi pengecilan payudara. Para penggemar di ruang siaran langsung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirimkan serangkaian hahaha, berpikir itu sangat lucu. Setelah beberapa menit, masih belum ada tanda-tanda pembukaan blokir ruang siaran langsung, Glycaride tidak tahan lagi dan langsung menelepon manajemen. Kalau bilang kamu melanggar peraturan, maka kamu melanggar peraturan. Apa yang harus dijelaskan? Manajemen menanggapi dengan dingin, yang membuatnya sangat marah. Bullet Screen itu juga meledak, semua orang memarahi bahwa manajemen siaran langsung gigi anjing tidak memiliki mata. Glycaride melakukan siaran langsung secara normal, kenapa dia dilarang? Kaisar Dewa yang Mulia cepat pikirkan cara, seseorang pasti dengan sengaja menekan penyiar kita. Ya, bisakah Kaisar Dewa yang Mulia membuka blokir untuk penyiar? Ini jelas ditekan oleh platform. Kaisar Dewa yang Mulia, cepat selamatkan penyiar, Pennyler mungkin akan menyodorkan dadanya. Alexander Blackwood juga sering menonton gadis-gadis menari di platform siaran langsung. Beberapa penyiar lebih agresif, mengenakan pakaian yang lebih terbuka, atau mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, dan mungkin akan dilarang sementara. Tapi, setelah beberapa saat penyesuaian, pemblokiran mereka akan dibuka kembali. Glycaride berpakaian sangat sopan, memainkan game dengan serius, dan tidak ada yang salah dengan game tersebut, dia langsung diblokir, dan blokir tersebut belum dibuka-buka juga, jelas ada yang sengaja mengincar dan menekannya. Dia pun langsung teringat pada Jamie Harrison yang menabrak Phaeton miliknya dengan BMW hari ini, mungkin orang ini sedang melakukan sesuatu. Jangan panik, aku akan mengurusnya, aku akan segera menghubungi layanan pelanggan siaran langsung gigi anjing. Kata Alexander Blackwood.
Seorang VIP setingkat Alexander Blackwood secara alami memiliki layanan pelanggan yang eksklusif. Setelah dia menghubungi layanan pelanggan, dia langsung meminta layanan pelanggan untuk terhubung dengan manajemen senior. Kenapa platform kalian melarang ruang siaran langsung Glika Ride? Kamu harus memberi aku penjelasan. Kalau aku tidak puas, maka aku akan beralih ke platform Shark, kata Alexander Blackwood santai kepada eksekutif. Yang terhormat Kaisar Dewa yang Mulia VIP, tunggu sebentar, aku akan segera menyelidikinya. Eksekutif itu terkejut. Bos besar seperti Alexander Blackwood yang memberikan 10 miliar dalam satu kesempatan adalah pelanggan platform yang berkualitas tinggi. Kalau pelanggan seperti ini hilang, pasti akan menjadi kerugian besar bagi platform. Selain itu, Alexander Blackwood juga mengumumkan akan masuk ke Shark platform yang merupakan pesaing terbesar dari siaran langsung Gigi Anjing. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak peduli apakah kalian menyelidiki atau tidak. Aku datang ke siaran langsung Gigi Anjing untuk menonton siaran langsung Glika Ride. Kalau kalian bersikeras melarang ruang siaran langsung, maka aku akan menghapus aplikasi siaran langsung Gigi Anjing dan beralih ke Shark platform. Selain itu, aku akan membantu Glika Ride membayar ganti rugi, sehingga dia bisa siaran langsung di Shark platform dengan bebas. Kalian pertimbangkan sendiri, aku akan memberi kalian waktu 10 menit. Setelah mengatakan ini, Alexander Blackwood menutup telepon dengan cepat, sama sekali tidak ingin mengobrol dengan mereka. Kalau pengguna biasa mengancam akan menghapus aplikasi platform tidak akan merespons sama sekali, karena hadiah yang diberikan tidak cukup untuk membayar gaji karyawan. Tapi Alexander Blackwood berbeda, seorang kaisar dewa yang mulia dengan pemberian hadiah 2 miliar sebulan, bahkan sudah memberikan 4 galaksi battleships. Hadiah semacam ini, di seluruh platform siaran langsung Gigi Anjing, belum pernah diberikan sejak perkembangannya. Aku sudah menghubungi platform Gigi Anjing, harap tunggu dengan sabar, itu seharusnya akan segera dibuka. Alexander Blackwood mengeluarkan bullet screen. Ketika Glika Ride melihat bullet screen ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit hangat di hatinya. Benar saja, dalam 2 menit, mozaik di ruang siaran langsung menghilang, dan siaran langsung kembali normal. Glika Ride menghela nafas lega, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih kepada semua pemirsa dan teman-teman yang sudah mendukung aku akan siaran langsung lebih serius di masa depan. Terima kasih juga kepada Kaisar Dewa yang mulia karena sudah membantuku. Alexander Blackwood mengirim balasan bertubi-tubi, sama-sama, serahkan saja dadamu. Kemudian, bullet screen penuh dengan hahaha. Tidak peduli seberapa kaya bosnya, dia akan menjadi anjing yang menjilati. Bullet screen melayang. Sayang, aku membuka blokirnya untukmu, apa yang dibuka blokirnya, cinta datang terlalu cepat seperti tornado. Bullet screen lain mengikuti ritme. Kemudian, layar di ruang siaran langsung penuh dengan lelucon, dan iramanya dinaikkan. Melihat ritme tersebut, Glika Ride tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa, dan berkata dengan nada menghina, kalau kalian memiliki payudara yang besar, kalian juga dapat mencari Kaisar Dewa yang mulia untuk menjilati kalian. Bullet screen itu penuh dengan hahaha lagi, tapi mereka sangat menyukai humor dingin Glika Ride. Tidak lama setelah Jamie Harrison memerintahkan pelarangan ruang siaran langsung Glika Ride, dia tercengang ketika melihat ruang siaran langsung itu dibuka. Blokimnya. Kemudian ponselnya berbunyi, itu adalah bos dari platform siaran langsung Gigi Anjing. Direktur Jamie, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melarang penyiar yang tidak melanggar aturan tanpa alasan? Bentak bos. Bos, aku. Penyiar ini sedikit sombong akhir-akhir ini dan menyinggung perasaanku, jadi aku ingin dia tidak menonjolkan diri. Jawab Jamie Harrison dengan gemetar. Bos berkata dengan marah, sombong otakmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Kaisar Dewa yang mulia mendukungnya? Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dihabiskan Kaisar Dewa yang mulia ini untuk orang lain dalam sehari? Kamu berani memblokir penyiar semacam ini secara acak, kan?
Aku peringatkan kamu, Kaisar Dewa yang mulia sudah memperingatkan platform, kalau situasi serupa terjadi lagi, dia akan beralih ke Shark Platform. Kalau uang milik platform kita diperoleh oleh Shark Platform, jangan bekerja lagi. Setelah mengatakan ini, bos memutuskan teleponnya dengan cepat. Jamie Harrison merosot. Sepertinya tidak mungkin mengerjai Gelika Wright untuk saat ini. Dia tidak menyangka Kaisar Dewa yang mulia ini begitu tertarik padanya.